Si paling perdana. Agus Gumiwang Kartasasmita atau AGK resmi diangkat menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Golkar yang menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya. AGK diangkat menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar usai pengurus DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar Jakarta pada Selasa 13 Agustus malam. Berita selengkapnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rahansyah kembali menghantarkan berita yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi Selasa 13 Agustus 2024. Beragam berita yang menarik akan kami siapkan untuk Anda. Dan berikut adalah fokus utama kami untuk malam ini. PT UN mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo. Presiden Joko Widodo menyinggung Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor, bekas warisan zaman Belanda. Serta Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan ibu kota Nusantara perlu sistem mitigasi kebakaran. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Jakarta mengabulkan sebagian permohonan gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo. Berdasarkan petikan adalah putusan nomor 604/G/2023/Petun.JKT, Petun Jakarta menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028 batal atau tidak sah. Petun Jakarta pun mewajibkan MK untuk mencabut surat keputusan tersebut. Petun menyatakan mengabulkan permohonan Anwar untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula. Namun Petun Jakarta menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK masa jabatan 2023 hingga 2028. Petun juga tidak menerima permohonan penggugat agar menghukum MK untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrach van gewichtsde. Agus Gumiwang Kartasasmita atau AGK resmi diangkat menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya. AGK diangkat menjadi PLT Ketua Umum usai pengurus DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar Jakarta pada Selasa 13 Agustus malam ini. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Dito Aryo Tejo telah mendengar informasi bahwa jajaran Wakil Ketua Umum Golkar bersepakat menunjuknya jadi PT Ketua Umum. Airlangga secara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia mundur karena alasan demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan stabilitas masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. AGK juga jadi salah satu sosok yang disebut-sebut menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Selain AGK, ada juga nama Ketua MPR Bambang Susatyo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir. Saat ini, AGK juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial sementara di Golkar. Dan ia juga merupakan Wakil Ketua Umum Korbit Perekonomian. PLT Ketua Umum Partai Golkar akan bertugas hingga Ketua Umum definitif ditetapkan. Rapat pleno juga menentukan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup yang nantinya akan memilih Ketua Umum Partai Golkar secara definitif. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono berpendapat Munaslup harus segera dilaksanakan untuk menentukan Ketua Umum definitif mengingat pendaftaran pasangan calon Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27
hingga 29 Agustus mendatang. Ia menilai penetapan Ketua Umum definitif pun harus rampung sebelum memasuki masa pendaftaran. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN membutuhkan sistem mitigasi kebakaran. Pasalnya, Ibu Kota Negara baru tersebut memiliki konsep Forest City yang rawan terjadi kebakaran. Katanya dalam sidang kabinet paripurna yang digelar untuk pertama kalinya di IKN pada Senin 12 Agustus lalu mengatakan bagaimanapun ia dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Ia menyebut masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana bahaya kebakaran. Ia juga harus siap dengan teknologi yang ada. Dirinya juga menekankan perlunya teknologi yang canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran di IKN. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan pentingnya untuk segera melengkapi gedung pemerintahan yudikatif, eksekutif hingga legislatif. Prabowo mengimbau pada otorita IKN untuk dapat segera membuat sayembara desain pembangunan gedung DPR MPR RI, gedung Mahkamah Agung, dan gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri disebut tidak akan hadir pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut Megawati akan menghadiri HUT RI di sekolah partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Atas permintaan kader dari bawah, kata Jarod, putri pertama proklamator Republik Indonesia itu diminta langsung untuk menjadi inspektur upacara pada acara 17-an di sekolah partai PDIP. Selain Megawati, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY juga tidak akan hadir di IKN. Ia disebut telah merencanakan kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Upacaranya akan berlangsung di Pacitan di kampung halamannya. Menurut hal itu dikatakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus lalu. Sebelumnya Istana Kepresidenan menyatakan akan mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri untuk menghadiri upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, jika ada kendala yang memungkinkan SBY hingga Megawati untuk tidak hadir menunjukkan di IKN, Istana tidak akan mempermasalahkannya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Presiden Joko Widodo menyinggung Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor yang merupakan bekas warisan zaman Belanda. Ia menyebut Istana Negara Jakarta sempat dihuni pemerintah kolonial pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstetten. Kemudian di Istana Merdeka Jakarta dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberg, serta di Istana Kepresidenan di Bogor yang sempat dihuni oleh Gubernur Jenderal J.W. Baron van Imhoff. Jokowi ingin Indonesia memiliki gedung Istana Negara yang merupakan hasil produk karya anak bangsa melalui pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya Indonesia perlu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan rancangan sendiri. Kendati demikian, prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Jokowi menyebut progres keseluruhan IKN sampai saat ini kira-kira masih 20%. Kemudian titik-titik pembangunan di kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden dan Wakil Presiden hingga kantor kementerian masih belum rampung sepenuhnya. Namun di luar kawasan inti, pemerintah juga mulai membangun sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit hingga hotel. Anak yang merupakan salah satu musisi Indonesia berinisial AD berusia 24 tahun menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus video syur mirip dirinya di Polda Metro Jaya pada Selasa 13 Agustus hari ini.
Didampingi ayahnya musisi berinisial DB dan kuasa hukumnya Sandi Arifin, Ade selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Ade menjalani pemeriksaan lanjutan sekitar 3 jam setelah masuk sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Sandi mengatakan Ade mendapat 7 pertanyaan dari pihak kepolisian seputar laporannya pada tanggal 7 Agustus 2024 lalu di Polda Metro Jaya karena merasa dirugikan atas penyebaran video syurnya. Sandi mengatakan Ade juga sudah menyerahkan bukti tambahan ke pihak kepolisian. Sandi mengatakan kedepannya polisi akan memeriksa saksi lain ke depannya terkait laporan Ade ke kepolisian itu. Sandi sebelumnya mengatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 lalu Ade membuat laporan ke Polda Metro Jaya karena merasa dirugikan akibat penyebaran video syurnya. Sebab sebelum video tersebut disebar, Ade sempat diancam. Namun, Sandi tidak menyebutkan secara detail ada berapa orang yang mengancam Ade. Sebelumnya, AP berusia 27 tahun, pemeran pria dan perekam video syur anak musisi berinisial Ade, ditangkap pada Sabtu 10 Agustus lalu di kediamannya di Cipayung, Jakarta Timur. AP diketahui merupakan mantan kekasih dari Ade. Menurut Dirkrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Adi Syafri Simanjuntak dalam keterangannya bahwa AP sempat tidak mengakui bahwa ia adalah pemeran pria sekaligus penyebar video tersebut. Namun jejak bukti digital di handphone milik AP memperlihatkan bahwa ia adalah pemeran pria dan juga penyebar dari video tersebut. Ade mengatakan dari fakta itu ia mendapatkan 2 bukti yang sah, yakni keterangan saksi dan jejak digital terkait pemilikan serta penyebaran konten video syur pada handphone AP. Alhasil pihak kepolisian langsung melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan status AP dari saksi menjadi tersangka. Kini AP ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. DNP International News. Kami mulai segmen DNP International News dengan berita dari pesawat Boeing 777-300ER yang dioperasikan oleh maskapai Taiwan Eva Air mengalami turbulensi hebat saat mengudara dari Jakarta menuju ke Taipei. Sedikitnya 6 awak pesawat mengalami luka-luka dalam insiden ini. Seperti dilansir dari Taiwan News Formosa TV dan Dim Sum Daily Hong Kong, Selasa 13 Agustus ini, maskapai Eva Air telah mengonfirmasi bahwa penerbangan rute Jakarta-Taipei dengan nomor penerbangan BR238 mengalami turbulensi parah sekitar 2 jam setelah lepas landas pada Minggu 11 Agustus sore waktu setempat. Turbulensi tersebut terjadi saat pesawat mengudara pada ketinggian 37.000 kaki atau sekitar 11.277 meter. Dilaporkan bahwa turbulensi itu terjadi saat layanan makanan diberikan oleh para awak kepada penumpang sekitar 2 jam setelah pesawat itu mengudara. Akibatnya kekacauan terjadi di kabin dengan piring, gelas, kertas, dan makanan berserakan. Bahkan cipratan air terlihat di bagian penutup bagasi kabin. Dilaporkan juga tidak ada penumpang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Namun 6 pramugari yang sedang menyajikan makanan disebut mengalami luka ringan. Salah satu penumpang menuturkan dirinya selamat dari menghantam langit-langit kabin berkat suara penumpang lainnya yang memegangi lengannya. Beberapa penumpang lain dilaporkan basah karena tercatat cipratan minuman yang ditumpah saat insiden itu terjadi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut bahwa menurut laporan terbaru tidak ada rakyat Malaysia yang dilaporkan terdampak akibat gempa bumi bermagnitudo 4,8 yang melanda wilayah Hama, Syria pada Senin 12 Agustus malam lalu waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam satu pernyataan pada Selasa 13 Agustus ini menyebut bahwa pihaknya masih memantau perkembangan pasca gempa tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Beirut dan Konsul Kehormatan Malaysia di Suriah sedang menyelaraskan usaha dengan pihak setempat untuk mendapatkan informasi terkini dan memantau keadaan terbaru. Kementerian Luar Negeri berkata mereka juga menggesa rakyat Malaysia yang masih belum mendaftarkan keberadaan mereka untuk melakukan pendaftaran keberadaan mereka di website resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsuler dinasihatkan untuk menghubungi konsul kehormatan Malaysia di Suria melalui panggilan telepon atau melalui surel email. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Kanal YouTube DNP Media Network serta situs kami di dnpmedianetwork.com/eveningnews. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan DNP News malam ini. Inilah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.